Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema jangan remehkan hal yang kecil. Firman Tuhan ini merupakan sambungan dari kemarin hari Sabat yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Untuk itu saya akan ajak saudara membaca terlebih dahulu di dalam kitab Yosua pasal 11 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyinya. Tidak ada lagi satu pun orang enak yang masih ada di negeri Bani Israel. Hanya beberapa tinggal di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan semua yang telah Yahweh firmankan kepada Mose. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada pusaka, sebagai pusaka kepada kelompok-kelompok mereka, menurut suku-suku mereka, dan negeri itu pun telah berhenti dari perang. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Tema jangan remehkan hal yang kecil ini, saudara-saudara, ini berkenaan dengan apa yang kita baca tadi. Seperti kita ketahui, Yosua ini adalah seorang pahlawan perang yang sangat luar biasa. Salah satu dari utusan Mose yang pernah disuruh masuk ke Kanaan dan memberikan laporan yang sangat positif sehingga Kanaan bisa ditaklukkan. Dan kita tentu tahu tentang kehebatan dari Yosua ini. Yang paling mengagumkan adalah ketika dia memimpin Bani Israel meruntuhkan tembok kota Yeriko. Satu peperangan yang cukup unik, saudara-saudara, karena melibatkan dunia alam supranatural. Mereka hanya mengelilingi tembok itu 13 kali. Tembok itu akhirnya runtuh. Tentu saya tidak akan berbicara tentang keruntuhan tembok Yeriko. Tapi yang saya bicarakan ini adalah bahwa Yosua meremehkan 3 tempat kecil ini. Saya tahu bahwa Yosua pernah menaklukkan Yeriko. Dan itu suatu kemenangan gilang gemilang yang sangat luar biasa. Kalau Yeriko bisa ditaklukkan, maka hal-hal atau tempat-tempat yang kecil itu pasti dengan mudah dapat ditaklukkan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Yosua membiarkan 3 tempat yang dianggap kecil. Yosua berpikir kalau Yeriko saja aku mampu kalahkan, kalau tempat yang kecil ini mah gampang. Kita bisa singkirkan, kita bisa libas, nggak ada yang berani sama saya. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Tetapi Yosua lupa bahwa sebetulnya manusia itu bisa mati. Dan akibat dari kematian Yosua, generasi di bawahnya mengalami kesulitan akibat dari Yosua membiarkan 3 tempat ini, yaitu Gaza, Gad, dan Asdod. Jadi saya boleh katakan akibat dari Yosua tidak memerangi 3 tempat, akibatnya sangat fatal. Jadi jangan pernah anggap enteng 3 tempat yang dianggap kecil dan diremehkan. Sehingga Israel mengalami hambatan yang sangat hebat. Justru kita melihat ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di 3 tempat ini, saudara. Yang dianggap Yosua, ini mah gampang lah. Bukankah kita kadangkala menganggap hal-hal yang dianggap remeh,
tetapi sebetulnya bisa mengakibatkan hidup kita diberkati atau sebaliknya, hidup kita menjadi hancur. Nah, oleh karena itu, saya akan ajak saudara melihat lebih dekat 3 tempat ini agar kita bisa menimba pengalaman dari kisah ini untuk kehidupan kita yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita akan masuk ke Gaza terlebih dahulu, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim. Kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-16, dan kita akan membaca ayat 16 sampai ayat 21. Sekali lagi, Shoftim atau Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 21, demikianlah bunyinya. Dan terjadilah karena dia merengek-rengek berhari-hari dan terus mendesaknya, lalu jiwanya menjadi sedih seperti mau mati. Dan dia menceritakan kepadanya segala isi hatinya dan berkata kepadanya, pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, karena aku ini seorang Nazir Elohim sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dariku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain. Dan Delilah melihat bahwa dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadanya, lalu ia menyuruh memanggil para pemimpin orang Filistin dengan mengatakan, datanglah kemari sekali ini, karena dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu pemimpin orang Filistin itu datang kepadanya sambil membawa uang perak itu. Kemudian dia membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang dan menyuruh mencukur 7 kepang di kepalanya. Sehingga mulai menundukkan Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ mereka membelenggunya dengan 2 borgol tembaga, lalu mempekerjakan dia untuk menggiling di penjara. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, saudara-saudara, saya akan luruskan terlebih dahulu. Barangkali banyak di antara saudara yang belum mendengar apa yang saya sampaikan. Saya akan luruskan terlebih dahulu tentang Simson ini. Karena kalau selama ini banyak orang yang punya pandangan bahwa Simson itu badannya gede, ya kayak bodybuilding, kekuatannya luar biasa, bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita mesti tahu postur Simson terlebih dahulu, yaitu kecil, sama seperti saya. Tetapi yang membuat Simson itu kuat, itu bukan karena ototnya, tidak sama sekali. Tetapi roh Yahweh. Kalau saudara membaca di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim, saudara akan menemukan kalimat yang selalu sama. Kalimat itu berbunyi begini, saudara. Lalu berkuasalah roh Yahweh atas diri Simson. Nah, kalau kalimat itu sudah muncul, maka belakangnya pasti ada tindakan Simson yang spektakuler. Saya membaca salah satu di antaranya adalah
ketika roh Yahweh berkuasa atas diri Simson, itu pintu gerbang bisa dicabut, saudara. Bayangin pintu gerbang enggak ringan loh, berat saudara. Pintu gerbang kota bisa dicabut. Bukan cuman itu, tapi 1.000 orang Filistin bisa dikalahkan hanya dengan senjata tulang rahang keledai. Bahkan kitab suci mengatakan Simson bisa mencabik-cabik mulut singa. Yang orang ketika berhadapan dengan singa saja baru dengar suaranya sudah kabur, saudara-saudara. Ini Simson bisa mencabik-cabik. Kemudian dia mengikat serigala dengan obor sehingga seluruh tanaman gandum terbakar semuanya. Itu adalah tindakan Simson ketika kita membaca ayat yang berkata, lalu berkuasalah roh Yahweh atas diri Simson. Jadi kalau roh Yahweh berkuasa atas diri kita, kita pun juga akan sama seperti Simson, saudara. Walaupun tentu bukan ditonjolkan secara fisik, saudara bisa angkat pintu gerbang, tidak. Tetapi ada hal yang jauh lebih berat dari pintu gerbang, yaitu masalah hidup kita. Jadi, kunci rahasianya adalah roh Yahweh yang berkuasa atas diri kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang berkuasa dalam diri kita? Roh Yahweh atau roh setan? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kalau betul roh Yahweh yang berkuasa, apakah benar kita itu menyembah Tuhan yang benar? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu hal yang cukup menarik di ayat ini adalah bahwa ayat tadi dikatakan ya, di ayat yang ke-16, dan terjadilah karena dia merengek-rengek berhari-hari dan terus mendesaknya, lalu jiwanya menjadi sedih seperti mau mati. Apa maksud ayat ini, saudara? Maksudnya adalah ini rengekan dari Delilah. Simson itu sebetulnya sudah dikasih tahu sama orang tuanya, kamu jangan menyukai orang kafir. Kamu kalau mau menyukai perempuan, carilah perempuan yang sama dengan kita. Artinya satu bangsa. Syukur-syukur bisa satu suku, kan begitu. Tapi ternyata nafsu anak muda itu tidak bisa mengalahkan Simson. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan ucapan orang tuanya. Dia akhirnya mencintai Delilah. Dan apa yang terjadi, saudara? Delilah ini dikatakan tiap hari merengek-rengek. Saya membayangkan sekeras apapun hati manusia, kalau tiap hari merengek-rengek terus, akhirnya kalah juga. Saya gambarkan ibarat seperti batu ya. Ini gambar sebuah batu, ini ada air yang menetes, ditetesin terus batu sekeras apapun, akhirnya apa saudara? Bolong juga, berlobang saudara. Sama seperti kondisi keadaan saat ini. Kalau saudara didoktrin terus dengan doktrin yang salah, tiap-tiap hari, maka akibatnya yang salah itu menjadi seperti benar. Ini yang berbahaya, saudara. Jadi di akhir zaman kita mesti berhati-hati. Tindakan yang kontinu terus-menerus, sekalipun salah, itu menjadi seperti benar. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Berapa banyak kehidupan kita di dunia ini diperhadapkan dengan sebetulnya itu salah, tetapi enggak dianggap salah.
karena terus diperdengarkan dan bukan cuman itu saja, tetapi diikuti oleh banyak orang. Karena diikuti banyak orang, maka kita akan berkata orang itu saja nggak masalah kok. Ya sudah, saya juga nggak masalah. Ini yang menjadi kekeliruan. Saya sangat tertarik dengan istilah merengek-rengek, Bapak Ibu. Saya bayangkan pada waktu itu, ya, bahwa kata merengek-rengek ini berarti tidak cuma satu hari ya Bapak Ibu, tapi berhari-hari. Dan sifat dosa itu seperti perempuan Delilah. Wajahnya cantik dan tiap hari merengek-rengek. Dengan kata-kata yang lemah lembut, sampai akhirnya Simpson itu dikatakan mau mati rasanya. Karena terus didesak. Berapa banyak di antara kita yang jatuh akibat dari rengean-rengean dosa yang tiap-tiap hari. Kata berhari-hari itu juga saya bisa bayangkan bahwa Delilah saat dia merengek-rengek pertama, dia mungkin gagal. Lalu dia mengubah tampilan. Dia tampil lebih seksi lagi. Tujuannya supaya Simpson itu lebih tertarik lagi. Dia tampil lebih seksi, lebih cantik. Sehingga ketika nanti Simpson bisa menikmati tubuhnya, maka dia bisa menunjukkan kekuatannya itu ada di mana. Saudara bayangkan, ini saya katakan, dosa itu kalau mendekat kita itu bervariasi. Ya, tidak cuma murni seperti itu. Ada banyak cara untuk menjatuhkan orang ke dalam dosa. Saya ambil contoh kita yang orang sudah kuat di dalam nama Bapak Yahweh saja, bisa guling iman kita, saudara. Dengan berbagai macam cara. Kamu tidak bisa saya habisin di sini, maka saya akan cegat kamu di depan. Misalnya saja dengan pakai perkawinan. Banyak kan saudara? Kemudian melalui belajar kepada orang yang salah. Sehingga yang tadinya menggebu-gebu panggil nama Bapak Yahweh, berubah menjadi menolak. Karena orang itu tidak punya patokan. Saudara mau belajar boleh. Bahkan ke orang Yahudi pun itu baik. Tetapi saudara mesti punya patokan. Patokan sebagai patron dalam pembelajaran kita adalah kitab suci itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Jadi kata berhari-hari ini, saya bisa memberikan tafsiran. Yang pertama adalah itu sifat dosa yang selalu merengek-rengek. Nanti kalau sudah kena, tinggal lari, saudara. Betul ya Bapak Ibu? Setan itu kalau dia mau menjatuhkan manusia terus didesak. Begitu sudah jatuh, setannya lari dan berkata, rasain lu sekarang nikmati, tuh makan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, kita mesti berhati-hati. Dan yang kedua adalah kata berhari-hari itu berarti dia berubah, berbentuk variasi-variasi yang bermacam-macam. Saya bayangkan mungkin Delilah pakai rok panjang kalau dia hidup di zaman sekarang. Roknya panjang, kelihatannya anggun. Tapi belahannya sampai di sini, saudara-saudara. Bisa kan seperti itu? Bisa. Saya lihat banyak sekali orang-orang yang kalau dilihat secara sepintas, wih anggun banget orang ini. Roknya panjang sampai di kaki sini. Tapi begitu dia jalan, robekannya sampai di sini, saudara. Waduh, itu kan ngaco, ya. Itu bisa mengganggu
iman seseorang, saudara. Pernah sekali waktu ketika dulu saya masih sering diundang oleh pendeta-pendeta untuk melayani di salah satu gereja. Pernah sekali waktu saya khotbah, saya tuh lihatnya ke atas, lihat ke bawah, lalu selesai saya ditegur oleh majelisnya. Pak Lukas ini kok nggak biasa-biasa ya, khotbah nggak liatin jemaat. Saya bilang, saya nggak nyaman kalau lihat jemaat. Ya kenapa? Di depan saya itu ada seorang perempuan, itu duduknya ngowoh begini, saudara. Ya. Udah ngowoh begini, pendek lagi sininya. Waduh, nggak nyaman saya. Jadi terpaksa saya harus lihat ke atas dan ke bawah. Kalau lihat ke situ, waduh gawat, saudara. Paling tidak orangnya mesti bilang, wah itu Pak Lukas mulai tertarik pada saya. Bisa saja dibuka sing ombo sisan. Kan bisa, saudara. Jadi lebih baik menghindar, itu lebih aman. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kata berhari-hari. Kata berhari-hari itu saya bisa menafsirkan bahwa yang namanya dosa itu ulet, saudara. Ulet terus. Dia tidak gampang kepahitan seperti kita. Ya, kalau kita kan kalau dihambat sedikit saja langsung kepahitan. Kalau dosa tidak, saudara. Begitu dihambat, dia bilang nggak apa-apa, baru awal. Coba aja lihat, nantilah kamu kena sama saya. Seperti itu, saudara. Begitu ulet. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu mesti menyadari ya, bahwa saat ini firman Tuhan mengajarkan agar kita harus lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh. Kita akan lihat saudara-saudara tentang hal ini, bagaimana keuletan dari kuasa kegelapan itu sampai akhirnya Simson itu ditaklukkan. Ya, bentar nih. Nah, hal yang berikutnya adalah di balik kecantikan Delilah, terdapat raja-raja jahat yang siap menghancurkan masa depan. Kita tentu tahu bahwa Simson itu mulai dibutakan dengan perasaannya, saudara-saudara. Orang itu biasanya kalau perasaannya sudah kesentil, sudah kena, apapun dia bisa serahkan. Dia ketika menyerahkan diri kepada Delilah, dia tidak tahu bahwa Delilah di balik kecantikannya itu ada raja-raja jahat yang siap untuk menghancur luluhkan kehidupan masa depannya Simson. Hari ini, mari coba kita akan lihat pada diri kita masing-masing. Kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach sudah teramat singkat sekali. Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit ini kita jatuh dalam dosa. Waktu yang tinggal sedikit sekali. Saat Yesua datang kita ketinggalan. Dulu saya sudah bagikan ya beberapa video. Dulu kan pernah ada video tentang anti Hamasiyah. Betul nggak saudara? Ya. Bagaimana orang-orang itu dikejar-kejar. Nah sekarang sedang terjadi. Di mana-mana dikejar-kejar supaya orang menerima tanda bilangan binatang itu. Kejar terus. Anda tidak mau, bunuh mata pencahariannya. Anda tidak mau,
tutup tokonya. Jahat sekali Bapak Ibu. Toh seperti ini pun masih banyak orang yang nggak sadar bahwa itu sebetulnya adalah anti Hamasiyah. Bahkan yang paling memprihatinkan dan miris saya melihatnya adalah para pendeta menjadi pendukungnya. Mengerikan sekali, saudara. Ini betul-betul setan sudah membutakan orang-orang percaya. Mereka tidak tahu, padahal jelas, clue-nya itu jelas. Tidak bisa membeli dan menjual, kecuali memakai tanda bilangan binatang itu. Tapi faktanya, orang yang telah menerima tanda bilangan binatang itu juga tidak bisa membeli menjual. Ketika diadakan PPKM, apakah dia bisa buka sendiri? Enggak bisa, saudara. Saya harus menyampaikan ini, karena ini sangat penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Ini menyangkut keselamatan kita bersama. Jadi, kita lihat, kalau seseorang itu sudah terperangkap, maka akhirnya Simson dibutakan. Dia tidak lagi melihat keindahan. Nafsunya menghancurkan dirinya. Orang yang dibutakan, dia tidak lagi bisa melihat ini kebenaran, ini sebuah kekeliruan. Enggak bisa lihat. Makanya orang yang mata rohaninya buta, dia hanya ikutin apa kata banyak orang, bukan apa yang kitab suci tulis. Kalau orang bilang, oh ini enggak apa-apa, ya sudahlah. Orang-orang banyak ya enggak apa-apa, ikut saja. Karena buta, saudara. Enggak bisa lihat. Tapi orang yang tahu, dia lihat kebenaran. Oh ini enggak benar. Apapun resikonya, saya tolak. Harus jelas begitu, saudara. Jadi kalau dibutakan, dia tidak lagi melihat keindahan, tidak melihat lagi kebenaran, semuanya itu sama, gelap gulita. Saya beritahu, hidup ini sebetulnya indah. Jikalau kita hidup bersama dengan Bapa Yahweh. Hidup kita itu sangat menyenangkan. Kalau kita ada dalam genggaman tangan kasih-Nya. Selalu ada pengharapan. Dan saya perlu memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Mungkin hari ini saudara sedang galau. Mungkin hari ini saudara sedang berkata, oh itu saya. Saya katakan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali. Kesempatan yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Itu adalah ketika kita masih bisa bernafas. Jangan sia-siakan kesempatan yang Bapak Yahweh berikan. Sejahat apapun saudara, darah Yesua sanggup menghapus dosa saudara menjadi bersih, tak bercacat celah. Itu kesempurnaannya. Bayangkan saudara, ketika Yesua disalib, ada 2 orang penjahat, dan itu bukan cuma penjahat, dia perampok, dia memperkosa. Waduh, jahatnya luar biasa. Menjelang detik-detik kematian, salah satu dari orang jahat itu berkata, Yesua, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja. Yesua berkata apa? Aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apakah orang ini pernah ibadah? Belum. Jadi peristiwa itu saya membahasakan itulah kesempurnaan pengampunan dari Tuhan. Tapi jangan sampai saudara salah gunakan, lalu saudara mengambil sikap begini. Itu penjahat diampuni toh?
detik-detik menjelang kematian diampuni. Ya sudah, aku tak main gila saja. Nanti begitu saya sudah mau mati lenggek-lenggek, baru saya tak minta ampun. Kan Pak Lukas bilang begitu. Tapi saya beri ayat yang lain. Elohim tidak bisa dipermainkan. Hati-hati Bapak Ibu. Lebih baik saudara bertobat dengan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku pasrahkan seluruh hidupku dalam tangan kasih-Mu. Dan percayalah, pengampunan dari Bapak Yahweh itu sangat sempurna. Nah, saudara yang terkasih, coba kita renungkan sejenak tentang masalah Simson ini. Simson ini ditangkap dan dibutakan. Kenapa? Karena sehebat apapun manusia, kalau matanya itu dicungkil dan menjadi buta, kekuatanmu untuk apa? Nggak akan ada artinya. Sekalipun dia punya kekuatan yang hebat, pukul dari belakang, ceger, lari, biayaan bingung kan, nggak tahu di mana orangnya, pukul lagi, ceger, orang lari lagi, kalah saudara. Karena mata itu untuk melihat di mana musuh itu ada. Tetapi sekarang mata Simson dicungkil saudara. Dan bukan cuma dicungkil, tetapi ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Artinya apa? Setan itu tahu ini bukan manusia sembarangan. Jadi kalau nangkap dia nggak pere-pere. Kalau dia tangkap dibelenggu sisan dengan 2 rantai tembaga yang sulit untuk bisa dilepaskan. Bahkan sudah begitu dimasukkan ke dalam penjara dan pekerjaannya adalah menggiling. Saudara lihat gambar yang sebelah sini, ya. Ini Simson menggiling. Kalau disuruh menggiling zaman sekarang gampang, saudara. Tinggal setel saja mesin giling Kubota misalnya, udah jalan gampang. Tapi zaman dulu menggiling tidak pakai mesin. Dia harus pakai batu kisaran. Gandumnya ditaruh di situ, dia mesti giling. Dorong batu itu berat. Dan orang kalau mendorong sesuatu yang berat, mesti wajahnya menunduk ke bawah. Betul nggak Bapak Ibu? Coba saudara dorong mobil kan mesti ke bawah. Nggak ada orang dorong mobil naik, nggak ada saudara. Ya. Mesti ke bawah. Itu punya arti bahwa orang yang sudah terbelenggu, maka pandangannya itu selalu ke dunia, ke bawah. Kalau orang yang punya energi, punya kekuatan, pandangannya itu selalu kepada Bapa Yahweh. Tapi kalau saudara ada dalam belenggu, maka yang Anda pikirkan itu hanya duit, duit, duit. Memang kita butuh duit, saudara. Tapi bukan berarti lalu kita mengabaikan Tuhan. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Saudara bekerja silakan. Saudara buka toko silakan. Tapi kalau sampai lupa ibadah, itu apa bedanya dengan Simson yang berat dorong, ya wajahnya nunduk, lihatnya ke bawah terus ke bumi, bukan lihat ke atas ke Samayim. Apakah dengan dia mendorong gandum setelah dia banyak gandum atau mungkin buah-buah zaitun untuk minyak, apakah nanti hasilnya dia yang nikmati? Tidak, saudara. Orang kalau mata rohaninya dibutakan, dia akan selalu berpikir, yang penting aku dapat duit. Ibadah mah urusan nanti, duit dulu nomor 1. Tapi apakah dengan saudara mati-matian cari duit, lalu saudara bisa nikmati? Enggak, saudara. Karena mungkin terus menerus cari duit, akhirnya capek, saudara jadi sakit. Saudara sakit lalu pergi kemana?
rumah sakit, pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, bukannya jalan-jalan, nonton rumah sakit, saudara. Alangkah indahnya kalau misalnya kita ditanya, Pak Lukas mau kemana? Oh saya mau ke Malaysia, ke Penang, mau ke KL atau Kuala Lumpur. Ngapain? Jalan-jalan. Kan enak didengar, saudara. Ngapain ke Penang? Ada apa? Cek jantung. Ke rumah sakit, saudara-saudara. Kemana Singapura? Ngapain? Jantungku iramanya enggak jelas. Enggak rata. Duk, 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 duk. Sekarang imannya duk, 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 duk. Kacau semua, saudara. Ayolah, saya tidak mengatakan saudara bekerja itu salah. No, tidak sama sekali. Tapi kalau saudara mau bekerja, ingatlah akan Tuhan. Hidup kita di dunia ini tidak lama, Bapak Ibu. Apa sih yang kita cari? Sama seperti saya, sebentar lagi masuk usia 62. Walaupun saya masih berpikir usia saya 30-an, 31 atau 32. Ya. Saya kadangkala duduk merenung. Masa iya sih saya umur hampir 62? Yang bener aja. Tapi memang faktanya begitu, saudara. Nggak bisa dipungkiri, waktu terus berjalan. Dan saya berpikir, aduh Tuhan, kalau jatah saya umurnya 65, berarti tinggal berapa tahun lagi saya tinggal di dunia ini. Apalagi kalau jatahnya cuma nanti malam, selesai kita Bapak Ibu. Sadar nggak kita? Makanya orang kalau ulang tahun kan selamat ulang tahun panjang umur. Siapa bilang panjang umur? Makin pendek umur iya. Dari jatah yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi sebetulnya setiap kita ulang tahun, kita harus menyadari bahwa waktuku tinggal di dunia semakin pendek. Kecuali Yeshua HaMasyiah datang kembali. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini yang mesti kita sikapi dengan baik, agar supaya hidup kita di masa depan itu tidak dihabisi setan sekarang. Sama seperti Simpson. Memang kekuatannya bisa pulih kembali. Tapi sekarang matanya sudah buta. Dan saya mengatakan Simpson itu matinya konyol banget, saudara. Seorang nasir Tuhan loh ini. Artinya orang yang sudah dipilih, mau lahir saja sudah dibawa dalam doa, bisa dijerat oleh setan. Sehingga ketika dia di penjara, rambutnya mulai panjang, kekuatannya mulai pulih. Dan waktu itu ada pesta besar. Pesta orang-orang Filistin. Pestamu ngapain? Mau mempermalukan Simpson. Karena Simpson itu mau disuruh ngelawak, saudara. Bayangin bukan pelawak kok disuruh ngelawak. Mana bisa lucu, saudara. Sama seperti saya. Saya ini orangnya serius. Disuruh lucu ya nggak lucu, saudara. Ya kan? Mana ada orang yang ketawa kalau saya khotbah? Nggak ada, saudara. Malah saya kalau ada orang ketawa, saya terganggu. Ya, terganggu. Makanya kalau saudara pengen ketawa, nggak usah ketawa, saudara. Karena nanti saya terganggu. Istri saya itu kadang-kala ketawa. Wah, saya terganggu banget. Sekarang pakai masker nggak keganggu, saya ketutup, saudara. Jadi kita mesti ngerti gitu loh. Masa depan kita betul-betul dihabisin. Kalau sampai kita itu lengah. Amin, Bapak Ibu. Kerja terus kayak Simpson. Kerja terus tiap hari. Tapi nggak pernah dia nikmati hasilnya. Yang menikmati siapa?
Raja-raja orang Filistin, saudara. Kasihan banget ya. Udah susah-susah, capek-capek. Sementara orang Filistin dengan enaknya duduk sambil nyodok-nyodok Simpson. Ayo, jalannya yang cepet dong. Males amat sih. Begitu dia sudah mulai lelah, cabut. Jalan enggak? Akhirnya apa? Di akhir hidup Simpson, Simpson disuruh melawak. Karena Raja Filistin mengundang 1.000 orang lebih. Membuat pesta untuk nonton pelawak Simpson. Dan apa yang terjadi? Simpson dikeluarkan. Waktu itu ada seorang anak kecil. Dikasih tahu, ya tolong tunjukkan tiang di mana di situ. Ada tiang untuk menyangga mereka. Di aula itu ternyata ditemukan ada 2 tiang yang berdekatan. Dan Simpson berkata, kamu lari dari sini karena tempat ini sebentar saya robohkan. Pegang, dia robohkan itu. Hancur berantakan semua orang Filistin mati. Tapi Simpson juga mati, saudara. Maka saya bilang Simpson ini matinya konyol banget, saudara. Harusnya dia nggak mati. Tapi karena dia sok sombong. Mengumbar hawa nafsunya. Sehingga dia mati konyol, saudara. Dan saya ingin kita semua jangan sampai mati seperti Simpson. Amin. Kita harus mati dalam kemenangan. Kita harus mati melihat kasih karunia dari Bapa Yahweh. Atau enggak usah mati sekalian. Karena kita rapture, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Itu adalah cerita tentang Simpson di Gaza. Nah, sekarang kita akan lihat di Gad. Ada tempat yang kedua yang dianggap enteng oleh Yosua, yaitu Gad, saudara. Ada apa di Gad? Kita baca di dalam Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 17 ayat 4 dan ayat 49 serta 1 Samuel 5 ayat 2 sampai ayat 3. Kita baca pasal 17 ayat 4, 1 Samuel. Dan seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin, namanya Goliat. Dari mana? Dari Gad. Tingginya 6 hasta dan 1 jengkal. Ayat 49. Dan Daud menaruh tangan ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu dari sana. Lalu ia mengayunkannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Dan batu itu terbenam dalam dahinya. Lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Kemudian 1 Samuel 5 ayat 2 sampai 3. Dan bangsa Filistin mengambil tabut Elohim itu serta membawanya ke kuil Dagon dan meletakkannya di dekat patung Dagon. Dan pada keesokan harinya orang-orang Asdod bangun pagi-pagi dan lihatlah patung Dagon itu telah jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh. Dan mereka mengangkat patung Dagon serta meletakkannya kembali di tempatnya. Dari ayat-ayat ini kita sudah menemukan ada 2 tempat. Gad dan Asdod, saudara. Di Gad muncul seorang pendekar yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan tingginya saja 6 hasta dan 1 jengkal. Saudara tahu, social distancing itu sebetulnya jaraknya 6 hasta. Kita mesti ngerti itu, saudara. Ada apa di situ? Saya nggak cerita sekarang, ya. Tapi sebetulnya saya sudah banyak cerita. Tapi sayang sekali videonya dihapus sama YouTube, ya. Jadi saya nggak cerita, nanti dihapus lagi, saudara-saudara. Tapi saudara percayalah,
Pas sekarang ini kita ada dalam suasana 666. Dan kita lihat di sini ada seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin, namanya Goliat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Israel itu menjadi bahan olokan dari bangsa kafir karena melihat postur tubuh mereka itu beda jauh, mereka sangat tinggi. Bayangin saudara, Saul ketika mau perang sama orang Filistin, dengan sombongnya Saul bahwa kumpulkan pasukannya. Pasukan siap, siap. Ayo kita serbu orang Filistin. Oke, kita pasti menang. Amin, amin katanya. Begitu sampai di medan perang, langsung mereka ciut kayak tikus kejebur got, saudara-saudara. Dia lihat, astaga, musuhnya gede amat. Waduh, habis saya. Apa yang dia lakukan? Teriak-teriak kemenangan? Tidak, saudara. Mereka hanya cemberut, jekutut kayak tikus, saudara. Saul pun tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya kelihatan hebat, mereka ajak baris bersama. Pasukan baris, baris, saudara. Sore hari, barisan bubar, bubar. Kembali ke kemah masing-masing. Pagi hari, datang lagi baris, saudara. Banyak sekali orang Israel baris. Tentara Israel. Sementara Goliatnya dengan tombak dan pedang, perisai yang besar, dia bercekak pinggang dan berkata, "Hei, orang Filistin, katanya kamu punya Bapak Yahweh yang hebat. Ayo dong buktikan mana kehebatan Tuhanmu. Ayo lawan aku 1 lawan 1. Kalau sampai aku kalah, aku akan jadi budakmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus jadi budakku. Ayo, gelut 1 lawan 1. Orang Israel yang diem wae. Ayo mana Tuhanmu? Meneng wae, saudara. Bukankah kondisi sekarang seperti ini? Masalah saudara pikir waktu di Kehilat, wah teriak-teriak, aku pemenang, aku hebat, aku pemenang. Tapi begitu melihat masalah, ternyata masalahnya setinggi Goliat. Langsung cemberut, saudara, cekutut kayak tikus, kecebur got. Nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ada adalah masalah itu bercekak pinggang dan menghina kita. Ayo tunjukkan kekuatan Tuhanmu. Sampai mati kamu akan saya bikin sengsara. Diem aja, saudara. Nggak ada yang berani. Tapi pada waktu itu muncul seorang anak muda yang biasa menggembalakan kambing domba. Kambing dombanya juga tidak banyak, paling 2-3 ekor. Paling banyak ya mungkin 5 ekor. Tapi dia seorang penggembala yang istimewa. Sekalipun dia menggembalakan domba yang sedikit, tetapi punya keberanian yang luar biasa ketika domba itu didatangin serigala, atau singa, atau beruang. Daud tampil dengan gadanya menghalau binatang buas itu. Dan itu akan diterapkan dalam peperangan melawan Goliat. Daud itu sebetulnya tidak punya rencana untuk perang, saudara. Dia cuma disuruh bapaknya yang bernama Isai untuk nganter makanan. Sebutlah itu catering kira-kira, saudara. Ayo kirim nih catering buat kakak-kakakmu ya di sana. Baik Bapak, ya kirim. Tapi begitu masih ngirim catering tadi, dia dengar teriak-teriak ini. Ayo kalau berani. Daud kaget, siapa ini? Kurang ajar amat. Mentang-mentang badannya gede, sombongnya luar biasa. Lalu Daud berkata, aku hadapi orang yang tak bersunat ini. Aku binasakan. Apa tanggapan Saul? Jangan, nggak bisa, kamu nggak akan menang. Lucu ya saudara. Di rumah teriak-teriak, di medan perang ketakutan,
Begitu ada orang yang punya keberanian dilarang. Tidak boleh. Kamu nggak mungkin menang. Dia itu tentara, sekolah militer. Kamu itu apa? Tapi Daud berkata, aku biasa menghalau singa, beruang kalau dia mendekat kepada domba-domba yang aku gembalakan. Aku singkirkan mereka. Dan apa yang terjadi? Saul akhirnya nyerah dan berkata, ya udahlah. Kamu kalau mau menyerang boleh pakai protokol. Protokolnya apa? Pakai pakaian perang. Akibat pakai protokol, Daud nggak bisa jalan. Buat ini angel pelaku nih, nggak bisa jalan, saudara. Ya kan? Karena pakaian perang itu kan dari besi. Daud nggak biasa, apaan sini? Kok tadi dipersulit ini? Angel banget pelakunya, angel susah. Orang protokol-protokolan. Lepasin semua. Dia bilang, kamu. Goliat, aku hadapi kamu. Saya ingat Goliatnya berkata, emangnya aku anjing kau hadapi aku dengan pentung? Enggak peduli diambil batu, melintang saudara. Bung, langsung kena jidatnya, tok. Langsung bruk jatuh. Begitu jatuh bangsa Israel, serbu, rame-rame serbu saudara-saudara. Wah ini nek wis kalah ya, tadinya diem semua. Begitu sudah kalah, nyerbu. Daud itu menjadi contoh teladan bagi kita, saudara. Dia nggak banyak omong. Dia punya keberanian untuk menghadapi musuh. Sekalipun Saul menyuruh dengan polanya, tetapi Daud berkata, tidak, saya punya pola sendiri. Dan pola saya ini mampu menaklukkan segede apapun Goliat. Dan akhirnya Goliat pun bisa ditaklukkan, saudara-saudara. Jadi yang tadinya bangsa Israel menjadi bahan olok-olokan dari bangsa kafir, melihat postur tubuh mereka sangat berbeda jauh, mereka ciut nyalinya. Saya beritahu, ketika engkau berhadapan dengan musuh yang namanya masalah, jangan lihat gedenya masalah, tapi lihat gedenya Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Itu baru engkau bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kamu melihat gedenya masalah, maka Bapak Yahweh seolah-olah enggak kamu anggap, dia lepas tangan. Makanya ada pepatah, kita angkat tangan, Bapak Yahweh yang turun tangan. Ayo saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saya kasih tahu, jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah. Karena engkau akan kecewa dengan manusia itu. Karena tiap-tiap manusia itu punya kekurangannya masing-masing, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita nggak perlu mengandalkan manusia. Andalkan saja Bapak Yahweh. Dia sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya, itu yang penting yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Sehingga kita ini tidak menjadi bahan olokan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita lihat gagahnya Saul, Raja Saul, pemimpin pasukan, tapi ternyata dia jago kandang saja, saudara. Begitu sudah menghadapi masalah, nyalinya ciut sama sekali. Di gereja mungkin teriak-teriak iman, iman, iman. Tapi menghadapi fakta, jadi ciut kayak ayam sayur, saudara-saudara. Ayo kita belajar seperti Daud. Gak banyak omong. Tapi dia yakin pertolongan dari Bapa Yahweh selalu datang atas orang yang mengandalkannya. Hari ini saya tidak tahu saudara punya masalah segede apa. Tapi saya beritahu segede Goliat sekalipun engkau dapat menaklukkannya. Karena Bapa Yahweh itu jauh lebih besar dari Goliat
berapapun. Saudara tahu Goliat itu masih punya saudara lagi loh, yang namanya Lahmi. Itu tangannya itu 6 semua, saudara. Jarinya itu 6 ya. Ini tangan, jari tangan 6, jari kaki juga 6 semua. Jumlahnya 6. Makanya kalau saudara lihat kata 6, saudara ngeh gitu loh. Sadar ini ada apa gitu. Jangan wis jelas 6 ditapis. Oh tidak. Aduh saudara, ngeri nanti ya. Nah kita lanjut saudara-saudara. Saya katakan orang yang beriman itu dalam tanda petik kata Jawanya itu wani gelundungan nih. Berani gelundung saudara-saudara. Dan berani lawan arus. Itu baru orang yang beriman. Kalau saudara belum berani gelundung, ya, saudara akan terus mengandalkan manusia. Saudara akan kecewa. Mungkin saudara berkata, iya Pak Lukas enak, jemaatnya oke. Itu kan kamu lihat sekarang. Pernah nggak kamu lihat waktu saya ada di gereja lama? Ayo, jemaatnya cuma sedikit. Saya berani gelundungan nih, saudara. Maka saya berani teriak-teriak dari panggung ini. Ayo siapa jemaat yang pernah tak utangi? Nggak ada, saudara. Saya berani teriak-teriak dari sini. Pernahkah saudara saya datangi, saya tolong diutangi duit karena saya sedang butuh duit? Tidak. Kalau orang menipu orang lain mengatasnamakan saya, itu sering. Saudara. Dulu pernah ada orang yang jualan jam. Ya. Katanya Pak Lukas butuh duit sehingga jamnya Pak Lukas dijual. Ternyata jamnya itu rusak, ditunjukin, dibalikin ke saya. Pak, ini kok jamnya rusak? Lah jamnya siapa? Lo katanya Pak Lukas jualan jam. Sorry ya, saya nggak jualan jam. Lo nek saya mau tak kasih kok malah dijual. Kan aneh saudara. Katanya saya jualan jam. Saya beritahu dari dulu saya pantang untuk meminta kepada manusia. Karena saya punya Bapak Yahweh yang maha dahsyat. Dia sanggup untuk tolongin saya. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, saudara yakin bahwa pertolongan kita itu sangat luar biasa. Dan kita lihat saudara, di ayat yang tadi, di kitab 1 Samuel 5, ternyata di situ bukan cuman munculnya pendekar Filistin, tetapi yang lebih memprihatinkan lagi adalah tabut perjanjian dirampas, saudara. Wah itu mengerikan sekali. Kalau sampai tabut dirampas itu betul-betul mengerikan. Tabut perjanjian itu sebetulnya bagi orang Israel itu sebagai simbol kehadiran Tuhan. Dirampas oleh orang-orang Filistin, ditaruh di bawah kakinya patung Dagon. Bayangin saudara. Itu artinya apa? Dengan diambilnya tabut perjanjian sampai ke tangan musuh, artinya Tuhan sudah tidak menyertai bangsa Israel. Paham Bapak Ibu? Kenapa saya punya asumsi begitu? Saya akan menjawab secara kitab suci. Saudara tahu pada waktu Raja Daud membawa pulang tabut perjanjian dari Baali Yehuda ke Yerusalem dari rumah Abinadab. Dalam perjalanan ada anak imam yang bernama Uza dan Ahyo. Ketika kereta itu berjalan miring, Uza memegang tabut itu dan Uza langsung mati, saudara. Padahal itu anak imam loh. Apalagi ini orang kafir sampai enak-enaknya naruh tabut di bawah kakinya Dagon. Walaupun akhirnya Tuhan sendiri yang menghalau mereka.
yaitu patung Dagon yang gagah perkasa itu berantakan, saudara, paginya. Orang Filistin kaget, lah kok patungnya kok berantakan? Wah, jangan-jangan karena tabut ini balik, kembalikan saja. Ini jadi sial di tempat kita. Karena waktu itu dipasang lagi, abruk lagi, saudara. Tuhan marah kepada mereka. Oleh karena itu saya beritahu, andalkan saja Bapa Yahweh, saudara. Dunia sekarang, Tuhan sedang membutuhkan orang-orang yang total berani pasrah bongkoan kepada Bapa Yahweh. Dan saya beritahu, sesulit apapun dunia ini, dia tidak akan bisa menjamah orang-orang yang mau mengandalkan Bapa Yahweh. Percayalah Bapak Ibu. Kalau kita yakin, Tuhan pasti akan tolong kita. Nah sekarang yang terakhir, saudara. Tempat yang terakhir yang sama dengan tabut yang dirampas, yaitu di Asdod. Nah ternyata saudara-saudara, di Asdod itu muncul perempuan-perempuan cantik yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Saya bacakan di dalam kitab Nabi Nehemia pasal 13 ayat 23 sampai 25. Juga pada hari-hari itu aku melihat orang Yehudi telah memperistri wanita Asdod, wanita Amon, dan wanita Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak mengetahui bahasa Yehuda. Aku bertengkar dengan mereka, aku mengumpat mereka dan aku memukul beberapa orang dari antara mereka dan aku menjambak rambutnya dan aku menyuruh mereka bersumpah demi Elohim begini, jangan sekali-kali kamu menyerahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka atau mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, di Asdod ini ternyata muncul perempuan-perempuan yang cantik. Kebanyakan orang-orang Israel, mereka terpesona dengan kecantikan perempuan Asdod dan Amon dan Moab. Sehingga mereka berpikir, siapa tahu ini bisa memperbaiki keturunan saya. Saya kawini mereka, perempuan-perempuan yang cantik. Dan akibatnya apa, saudara? Akibatnya ketika mereka sudah kawin, mereka tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Waduh, ngeri ya Bapak Ibu. Orang Ibrani tapi tidak bisa bahasa Ibrani. Itu seperti saya. Orang keturunan Chinese tapi nggak bisa bahasa Chinese, saudara-saudara. Paling-paling bisanya cepek, nopek, gomban, cecing, saudara. Kalau ditanya pakai bahasa Cina, mbora ngerti, saudara. Tragis bukan? Tragis sekali, saudara. Saya berpikir padahal papa saya seorang guru yang ngajarin. Papa saya kalau dengan mama saya kalau ngomong aja bahasa Kwoi, saudara. Saya malah nggak ngerti apa-apa. Nah ini kan satu hal yang tragis. Orang-orang Ibrani pada waktu itu karena kawin dengan orang di luar mereka, akhirnya mereka tidak bisa berbahasa Ibrani. Kalau begitu kesalahannya ada di mana? Yang pertama adalah bangsa Israel tidak bisa menggarami mereka, tapi malah terpengaruh. Ini kesalahan pertama. Ayo kalau saudara kumpul di tempat pelacuran misalnya, bisakah saudara menggarami mereka? Atau saudara ikut jadi fasilitatornya? Ayo, ini penting loh Bapak Ibu. Kita ada di kelompok orang yang senang main judi. Apakah kita bisa
menggarami mereka. Atau kita ikut main judi sisan. Daud pernah melarikan diri ketika dia dikejar oleh Saul. Dan dia lari masuk ke Gua Adulam. Di sana ada sekitar 400-an orang. Dari orang yang kepahitan hati, orang yang kecewa, bekas orang-orang jahat. Tapi ternyata begitu Daud masuk ke Gua Adulam diubah semuanya. Sehingga 400 orang yang hidupnya mereka dari energi negatif menjadi pahlawan-pahlawan perang pendukung Daud. Hebat bukan Bapak Ibu? Nah Tuhan mau yang seperti itu. Tapi bangsa Israel ternyata tidak bisa menggarami mereka. Karena memang mereka yang cinta. Wah ini cantik banget ya. Mau nggak kamu jadi istri saya? Mau, ya udah. Aku nurut kamu. Akhirnya apa? Kalah, saudara. Bahasa Ibraninya terkikis. Yang kedua, tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Artinya kebiasaan Israel, budaya Israel terkikis habis pada masa itu. Kebiasaan yang baik. Ingat, Israel itu punya kebiasaan menjadi pelaku Torah, bukan? Tapi karena terjadi kawin campur, maka budaya Torah itu hilang. Budaya kerohanian itu hilang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bisa menunjukkan bahwa aku memiliki jati diri orang percaya? Atau hidupku sudah berubah. Berubah jadi ngaco, berubah jadi enggak genah, saudara. Kita perlu belajar agar supaya Tuhan terus melihat kita bahwa kita adalah orang-orang percaya yang memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dengan mereka mengawini perempuan-perempuan Asdod, berarti kerohanian keluarga mereka tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, pasti minimal 65% menciptakan masalah. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, coba hari ini bagi saudara yang masih pacaran, aku beritahu engkau, pacarmu itu seiman atau tidak? Ayo. Kalau tidak seiman, buat dia seiman. Atau saudara putuskan. Berani? Nah ini, berani atau tidak tergantung saudara. Kalau saya berani, saudara. Dan saya sudah buktikan. Mau percaya sama saya? Mau bareng sama saya, hidup bareng saya? Mau. Iman sama seperti saya? Belum tentu. Selesai sampai hari ini. Itu baru orang yang beriman. Kalau kita beriman kepada Bapa Yahweh, saudara meninggalkan yang buruk, yang tidak seiman, maka Tuhan pasti ganti yang jauh lebih baik. Amin. Kadangkala kita nggak sempat berpikir sampai di sini, saudara-saudara. Ingat, keluarga yang tidak seiman itu selalu bermasalah. Ada bintang film yang nampaknya eksis imannya sendiri-sendiri. Saya bilang tunggu aja nanti tanggal mainnya, lah bubar. Ternyata bubar beneran. Saya nggak perlu sebut namanya, orang tahu semua saudara-saudara. Ya. Jadi kalau saudara mau cari istri yang cantik boleh nggak? Boleh. Tapi yang seiman, amin. Percayalah, banyak perempuan-perempuan cantik, saudara. Kalau angel ibadah di sini banyak cewek-cewek cantik, saudara. Di Kehilat Aleftau. Tapi terlepas mereka mau atau tidak, yaitu terserah. Pokoknya kalau saudara cari susah, ayo ibadah di sini banyak cewek-cewek cantik yang masih lajang di sini. Ya, cari seiman. Amin, Bapak Ibu. Ini saya bukan promosi loh ya, nanti dianggap promosi. Enggak, saudara-saudara. Ini supaya cari jalan keluarnya.
supaya saudara itu punya istri atau suami yang satu iman. Amin. Enak sih kalau satu iman, punya masalah, yuk kita doa bareng, gandengan tangan berdoa. Nah kalau tidak seiman, ayo kita berdoa. Apa? Kita penyembahan? Enggak. Apaan penyembahan itu? Aku punya cara sendiri, kamu punya jalan sedewe-dewe. Kan jadi begitu saudara, enggak nyaman. Tapi kalau satu iman, ayo kita berdoa. Kita bisa berdoa, angkat tangan, kita nangis bersama, kita serahkan hidup kita dalam tangan kasih-Nya. Dan saya percaya Bapak Yahweh pasti tolong kita. Oleh karena itu hati-hati. Kasus Yosua ya menganggap remeh 3 tempat ini, akibatnya fatal. Jadi hari ini, kalau saudara anggap itu hal-hal yang kecil, jangan saudara main-main. Karena dari tempat yang kecil, bisa timbul raksasa yang akan menghancurkan hidup kita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, kami boleh praktekkan dalam hidup kami, dan hidup kami jadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Thau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Thau. Bagi yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Ibadah tutup tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Sabat digabung di hari Jumat. Dan akan dibuka sesi kesaksian pada saat ibadah tutup tahun. Dan bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 26 Desember 2021. Telah tersedia kalender tahun 2022. Bagi saudara yang ingin memilikinya, dapat menghubungi Asher yang bertugas atau kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh. Ya, itulah pengumumannya, saudara. Ada yang tanya sama saya begini, Pak, saya di luar kota boleh nggak bersaksi? Boleh. Caranya gampang, saudara. Kalau saudara ingin bersaksi, hubungi saya, kemudian video call sama saya. Saudara bercerita, nanti saya rekam melalui screenshot, ya. Jadi nanti saudara bisa bersaksi langsung, nanti bisa ditayangkan atau saya bisa masukkan secara tersendiri sehingga kesaksian saudara bisa menjadi berkat untuk orang seluruh dunia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang ada di luar kota, kalau mau memberi kesaksian silahkan saudara video call sama saya, ya. Nanti saya akan screenshot itu kesaksian saudara. Ya, sama seperti waktu saya membaptis melalui streaming kan begitu ya. Saya selalu rekam. Nah, oleh karena itu bagi saudara yang mau silahkan saudara bisa kirim ke saya. Tapi ya tolong kesaksiannya yang dahsyat saudara. Jangan saudara kesaksian yang ya cuma aku kemarin sakit kepala sembuh, ya enggak usah saudara-saudara. Ya, yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman yang lain lagi. Kalender sudah selesai, saudara bisa ambil kalender di belakang. Saudara boleh bagikan ke orang-orang yang tentunya sudah mengenal Bapak Yahweh.
Kalau yang belum mengenal percuma. Kalender itu cuma akan dibuat bungkus kacang nanti ya. Eman-eman saudara, karena cetaknya juga mahal. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berilah kekuatan, berilah kesehatan kepada seluruh umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehirata. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehirata. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehirata. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem tika shikar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. puncak tertinggi
sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi